Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1151. Pada saat ini, beberapa anggota senior klan Chen sedang menerima tamu terhormat di aula. Tamu kehormatan itu mengenakan jubah hitam, jelas tidak ingin dikenali. Saat memperkenalkan diri, ia hanya menyebut nama belakangnya, Ao. Tentu saja, jika orang biasa datang ke keluarga Chen dengan cara yang aneh seperti itu, dia pasti sudah diusir sejak lama. Tetapi alasan mengapa keluarga Chen menerima orang ini dengan etiket berstandar tinggi hanya karena kultivasi pihak lain tidak terduga. Menurut leluhur lain dari keluarga Chen yang berada di puncak tingkat Raja Dewa, kultivasi orang ini setidaknya telah mencapai tingkat Hedao, dan kemungkinan besar dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak Hedao. Puncak Hedao merupakan eksistensi yang mustahil dicapai oleh keluarga Chen, bahkan bagi keluarga manapun di bawah keluarga kekaisaran. Keluarga Chen jangan dianggap remeh. Tuan Ao, apa yang baru saja Anda katakan? Chen Yan, kepala keluarga Chen, menatap pria berjubah hitam itu dengan heran, tampak ragu. Mendengar ini, Tuan Ao terkekeh dan berkata, mengapa Anda berpura-pura bingung, Patriark Chen? Saya tahu bahwa akta kepemilikan alam abadi Yan Huang telah lama berada di tangan keluarga Chen Anda. Saya datang ke sini hari ini untuk membuat kesepakatan dengan para bangsawan. Ini. Chen Yan bertukar pandang dengan para tetua yang hadir, seolah-olah mereka tengah mendiskusikan cara mengatasinya. Setelah beberapa saat, Chen Yan bertanya dengan hati-hati, Tuan Ao, bagaimana Anda mendapatkan berita ini? Haha, Ketua Chen, kalau ada sesuatu yang terjadi, pasti ada jejaknya. Selama kau mencari dengan cermat, kau akan selalu menemukan petunjuk. Kata Tuan Ao, ngomong-ngomong, klan Chen-mu cukup tersembunyi. Kau sebenarnya yang pertama kali menguasai alam abadi Yan Huang. Di permukaan, alam abadi Yan Huang adalah alam abadi yang kecil dan tak berarti, tetapi sebenarnya menyimpan banyak rahasia. Aku baru menyadarinya hari ini, tapi kau sudah jauh lebih maju. Tuan Ao, apakah alam abadi Yan Huang benar-benar seistimewa itu? Tanya Chen Yan. Kamu tidak tahu. Tuan Ao mengerutkan kening. Dia mengira bahwa keluarga Chen telah mengendalikan alam abadi Yan Huang selama bertahun-tahun, dan bahkan jika mereka belum mengungkap semua rahasia alam abadi Yan Huang, mereka seharusnya mendapatkan sesuatu. Namun, dilihat dari reaksi Chen Yan, keluarga Chen bahkan tidak tahu betapa pentingnya alam abadi Yan Huang, apalagi mengungkap rahasianya. Ini, urusan alam abadi Yan Huang awalnya diusung oleh Patriark Chen Yuan. Selama bertahun-tahun, beliau jarang membahas urusan alam abadi Yan Huang dengan kita. Setiap kata yang diucapkan Chen Yan adalah benar. Setidaknya, dia tidak tahu apa yang dilakukan Patriark Chen Yuan, dan Patriark Chen Yuan tidak mengizinkannya bertanya. Bahkan ketika mencari pembantu, ia melatih mereka sendiri dari luar. Kecuali membawa Chen Xin bersamanya, bawahannya yang lain bukan dari klan Chen. Oh, mata Tuan Ao berbinar ketika mendengar hal ini. Chen Yuan ini bertindak begitu hati-hati sehingga dia bahkan tidak mempercayai orang-orangnya sendiri. Jelas dia telah mengetahui sebuah rahasia besar dan ingin merahasiakannya. Ketua klan Chen, bagaimana kami bisa menghubungi leluhurmu, Chen Yuan? Tanya Tuan Ao. Ini. Chen Yan tanpa sadar menatap lelaki tua pendiam di sebelah kirinya. Orang ini tidak lain adalah salah satu raja dewa tingkat puncak di klan Chen, yang statusnya setara dengan Chen Yuan. Faktanya, kekuatannya sedikit lebih tinggi dari Chen Yuan. Dia pasti tahu lebih banyak tentang Chen Yuan dan alam abadi Yan Huang daripada pemimpin klan Chen Yan. Pak Ao sangat cerdik. Ia langsung menyadari kehadiran pria itu dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Aku Chen Miao. Jawab lelaki tua di puncak alam raja dewa itu. Senior Chen Miao, bisakah Anda menjawab pertanyaan yang baru saja saya ajukan kepada Patriark Chen? Tanya Tuan Ao. Kultivasi Tuan Ao sungguh luar biasa. Apa menurutmu memanggilku, senior, itu memalukan? Chen Miao sangat sopan kepada Tuan Ao, tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, ia berkata, Tuan Ao, akta kepemilikan alam abadi Yan Huang ada di tangan keluarga Chen saya. Kami tidak berniat menjualnya untuk sementara waktu. Saya khawatir perjalanan Tuan Ao akan sia-sia. Mendengar ini, Tuan Ao menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya senior Chen Miao juga tahu bahwa alam abadi Yan Huang adalah tanah yang penuh harta karun. Saya yakin akta kepemilikan alam abadi Yan Huang ada di tangan Anda, kan? Mendengar ini, Chen Miao berkata dengan tenang, apakah dia ada di sini atau tidak, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Ao. Haha, kata Tuan Ao dengan senyum yang tak terlukiskan, aku tahu meskipun kultivasiku lebih tinggi daripada kalian semua di sini, aku sendirian di markas keluarga Chen kalian, jadi kalian tidak takut padaku. Tapi, pernahkah kalian berpikir bahwa aku sebenarnya hanya mewakili diriku sendiri? Ekspresi Chen Miao akhirnya berubah ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan ragu, Tuan Ao bermaksud. Klan Perang. Tuan Ao mengucapkan nama itu dengan ringan. Chen Miao, Chen Yan dan semua orang dari keluarga Chen yang hadir semuanya terkejut saat mendengar ini. Klan Perang, salah satu dari 10 klan kekaisaran besar di alam Dewa Timur. Chen Miao berhenti sejenak, lalu bertanya, Tuan Ao, apakah Anda dari klan Perang? Jika dia hanya seorang ahli Hedao tingkat puncak, Chen Miao berpikir tidak perlu terlalu rendah hati. Namun beban keluarga kekaisaran benar-benar berbeda. Jika klan Chen melawan klan Di, mereka mungkin akan musnah dalam beberapa hari.
terlalu banyak bicara bisa membuat kesalahan. Lagi pula, urusan alam abadi Yan Huang sangat penting bagi klan Zhan. Terserah kau bagaimana caranya. Tuan Ao berkata dengan tenang, aku hanya seorang pesuruh. Sekalipun kau mengabaikanku, aku tidak berhak marah, tapi aku akan melaporkan masalah ini dengan jujur. Ini, Tuan Ao, kita bisa membicarakannya dengan baik. Sikap Chen Miao langsung berubah, dan dia berkata dengan nada menyanjung, Chen Yuan sedang tidak ada di klan sekarang, aku bisa mencoba menghubunginya dulu. Chen Miao, jangan coba-coba mengulur waktu. Sejujurnya, klan Zhan bertekad untuk menguasai alam abadi Yan Huang, dan kau tidak bisa merahasiakannya. Tuan Ao tampak sedikit tidak sabar dan langsung mengungkapkan kartunya. Tuan Ao, jangan marah, kami. Chen Yan mencoba untuk meredakan keadaan. Tiba-tiba terjadi keributan di luar, dan sepertinya telah terjadi pertempuran besar, yang membuat semua orang di aula tampak muram. Apa yang terjadi? Teriak Chen Yan dengan sedih. Apa yang terjadi di luar? Laporkan ke ketua klan. Seorang anggota klan Chen bergegas masuk ke aula dengan panik, terengah-engah, orang luar telah masuk ke klan kita dan membunuh orang-orang. Tuan Muda Zong telah terbunuh. Apa kau bicara tentang Shao Zong? Seorang tetua klan berdiri dengan marah dan bertanya dengan suara dingin. Ya, jawab orang suku itu tergagap. Brengsek. Sang patriark langsung kehilangan akal dan terbang keluar dari aula. Siapa orang itu? Beraninya dia begitu berani? Tanya Chen Yan dengan marah. Saya tidak kenal pria itu, tapi wanita itu mirip. Jasmine, kata warga suku yang melaporkan berita itu dengan ragu. Jasmine, Chen Yan sedikit tertegun. Ia sempat lupa nama itu, tapi ia merasa familiar. Katakan padaku dengan jelas, apakah ini melati yang dibawa Chen Yuan ke klan sebelumnya? Tanya leluhur Chen Miao. Seharusnya begitu. Tuan Muda Zong sudah lama berbicara dengannya. Tapi penampilannya telah berubah, dan kita tidak bisa memastikan kebenarannya. Jawab anggota suku itu. Ikutlah denganku dan lihatlah. Chen Miao tidak dapat duduk diam lagi dan langsung terbang keluar. Segera setelah itu, Chen Yan dan para tetua lainnya juga terbang bersama. Sepertinya orang penting telah tiba, tepat pada waktunya. Ketika Tuan Ao mendengar bahwa Jasmine adalah kerabat Chen Yuan, matanya berbinar. Ia pun berdiri dan berjalan keluar. Bab 1152. Begitu Chen Miao, Chen Yan dan yang lainnya dari keluarga Chen terbang keluar dari aula, mereka bertemu dengan Xiao Chen dan Jasmine yang sedang bergegas ke arah mereka. Aku ingin kau membayar nyawa Shao Zong. Tetua yang bergegas keluar terlebih dahulu benar-benar kehilangan akal dan bergegas menuju Xiao Chen dan Jasmine dengan marah. Dia adalah kakek buyut Chen Shaozong. Alasan mengapa Chen Shaozong begitu tidak bermoral di keluarga Chen adalah karena dia terlalu memanjakan dan melindunginya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganku, keluar. Menghadapi tetua klan Chen yang murka, Xiao Chen bahkan tidak menatapnya dan hanya melambaikan tangannya. Peng! Suatu kekuatan tak kasat mata menghantam tetua suku tersebut, melemparkannya langsung dari udara ke tanah sedalam puluhan meter, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Ini. Orang-orang dari keluarga Chen yang datang kemudian melihat lubang yang dalam di tanah dan tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka. Seseorang yang kuat yang telah mencapai tingkat pencerahan keempat dan level transformasi Dao benar-benar dijatuhkan ke tanah oleh pemuda ini hanya dengan satu gerakan. Anda benar-benar cakap, Tuan. Chen Miao, leluhur di puncak alam Raja Ilahi, tetap tenang. Ia melangkah maju, memelototi Xiao Chen, dan berkata, saya heran mengapa Anda masuk ke klan Chen kami tanpa alasan dan membunuh orang-orang tak bersalah. Mungkinkah keluarga Chen telah menyinggung Anda? Xiao Chen, dia Chen Miao, anggota terkuat keluarga Chen. Kultivasinya sedikit lebih tinggi daripada Chen Yuan. Anggota keluarga Chen lainnya mungkin tidak tahu tentang urusan Chen Yuan, tapi dia pasti bersekongkol dengan Chen Yuan. Kata Jasmine, lalu berhenti sejenak, akta alam abadi mungkin ada padanya. Oh, jadi kau sudah menemukan pelaku sebenarnya. Xiao Chen menatap Chen Miao. Alasan utama dia datang ke keluarga Chen kali ini adalah untuk membawa kembali akta ke negeri peri. Karena perbuatan itu tampaknya memiliki efek yang membatasi dunia peri. Orang-orang di dunia peri tidak dapat naik ke dunia dewa, kemungkinan besar karena perbuatan itu. Selain itu, dengan akta tanah, seseorang dapat dengan mudah bepergian bola-balik antara dunia peri dan dunia dewa. Meskipun Xiao Chen secara paksa menghancurkan ruang angkasa dan datang ke alam dewa dari alam abadi, tidaklah mudah untuk kembali dari alam dewa ke alam abadi. Prinsip ini sama, dari dunia kultivasi mudah untuk naik ke negeri dongeng, tetapi dari dunia kultivasi sulit untuk kembali ke dunia dongeng. Jasmine, kamu sungguh hebat. Chen Miao menatap Jasmine dengan ekspresi dingin. Meskipun wajah Jasmine telah berubah total, auranya masih ada, dan dia dapat dengan mudah mengenalinya. Jangan lihat aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Karena Jasmine telah mengikuti Xiao Chen ke sini, dia telah memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Jika Xiao Chen dapat mengalahkan keluarga Chen, dia akan membuat taruhan yang tepat. Jika Xiao Chen terlalu sombong dan tidak bisa mengalahkan keluarga Chen, maka dia akan mati di sini bersama Xiao Chen. Tampaknya ini adalah ide yang bagus untuk mengakhiri kehidupan yang kacau dan menyedihkan ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu.
Chen Miao mencibir, jangan lupa, jika Chen Yuan tidak mengasihanimu dan membawamu bersamanya, kau pasti sudah mati di jalanan sejak lama. Seandainya aku tidak pernah bertemu dengannya. Dengan begitu, setidaknya aku masih bebas, dan hidup atau matiku tidak ada hubungannya dengan keluarga Chenmu. Kata Jasmine dingin. Chen Yuan pernah memberinya sedekah di masa lalu, tetapi tujuannya hanya agar dia mencoba Tai Sang Wang Qinglu. Dia lebih suka tidak menerima bantuan semacam ini. Dasar jalan tak tahu terima kasih. Tegur Chen Miao, di mana Chen Yuan? Bagaimana mungkin dia membiarkanmu berbuat sesukamu? Karena aku mengikuti majikan baru, itu artinya dia pasti sudah mati. Kata Jasmine dingin. Apa? Chen Yuan sudah mati. Ekspresi Chen Miao tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Orang-orang Chen lainnya menganggap hal itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Leluhur Chen Yuan adalah Raja Dewa di tahap akhir kultivasi. Ia telah memadatkan sumber Tao dan hidup sepanjang langit dan bumi. Bagaimana mungkin ia mati? Apakah kamu terkejut? Xiao Chen menatap Chen Miao dengan tenang dan berkata, jika kamu juga terlibat dalam rencananya, aku akan mengirimmu ke bawah untuk bertemu dengannya lagi. Kebanyakan orang di keluarga Chen tidak tahu apa yang sedang dilakukan Chen Yuan, jadi meskipun Xiao Chen tidak akan membiarkan keluarga Chen hidup mudah, dia tidak akan langsung membantai keluarga Chen. Dia tidak akan pernah melepaskan dalang manapun yang mengetahui rencana Chen Yuan dan melaksanakannya bersama. Berdasarkan apa yang dikatakan Jasmine dan reaksi Chen Miao, dapat diketahui bahwa Chen Miao dan Chen Yuan mempunyai rahasia yang sama, jadi mereka tidak boleh dilepaskan begitu saja. Apa-apaan, kamu sendirian. Chen Miao menatap Xiao Chen dengan marah. Meremehkanku. Xiao Chen berkata dengan tenang, Chen Yuan sama sombongnya denganmu. Dia punya banyak kesempatan untuk membunuhku, tapi dia tidak pernah menganggapku serius dan bahkan memintaku membantunya menemukan sesuatu. Haha, pada akhirnya, dia hanya menuai akibatnya. Kau membunuh Chen Yuan. Chen Miao terkejut dan bertanya dengan kaget, apakah kau dari alam abadi Yan Huang? Alam abadi Yan Huang. Mendengar ini, mata Xiao Chen sedikit menyipit. Tampaknya ini adalah nama negeri dongeng tempat dia tinggal. Dua kata Yan dan Huang cocok dengan deskripsi tersebut. Mustahil. Alam abadi Yan Huang telah disegel selama bertahun-tahun, dan aturannya tidak lagi lengkap. Bagaimana kau bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu? Chen Miao tidak bisa mengerti. Tidak dapat dipercaya bahwa Chen Yuan meninggal di tangan seorang anak laki-laki yang berkultivasi di alam abadi bawah. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi dari Chen Yuan, namun hanya terbatas. Xiao Chen mampu membunuh Chen Yuan, jadi sulit mengatakan apakah dia bisa menjadi lawan Xiao Chen. Terlebih lagi, jika Xiao Chen tidak punya rasa percaya diri, bagaimana mungkin dia berani membawa beban dan menerobos masuk ke klan Chen sendirian? Untuk sesaat, dia tidak berani menyerang Xiao Chen. Chen Miao, kamu tampaknya dalam masalah. Sambil terkekeh jenaka, Tuan Ao berjalan keluar aula dan melirik Xiao Chen, sengaja atau tidak sengaja. Chen Miao tiba-tiba mendapat ide ketika mendengar ini, dan berkata, Tuan Ao, jika Anda dapat membantu kami menangkap kedua pencuri ini, saya pasti akan menyerahkan akta ke alam abadi Yan Huang kepada Anda dengan kedua tangan. Tuan Ao mewakili klan kekaisaran, yang mana bukanlah sesuatu yang dapat ditentang oleh klan Chen. Sekarang dengan musuh Xiao Chen yang datang ke pintu, hampir mustahil untuk mempertahankan akta kepemilikan atas alam abadi Yan Huang. Jadi, lebih baik mengikuti arus dan biarkan Tuan Ao mengurus Xiao Chen, lalu serahkan surat tanahnya kepada Tuan Ao. Dengan begitu, klan Chen akan terhindar dari masalah dan krisis ini. Heh, Chen Miao, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Tuan Ao sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dipikirkan Chen Miao? Namun dia tidak peduli. Klan Zhan bertekad untuk menaklukkan alam abadi Yan Huang dan bersedia membayar sejumlah harga untuk itu. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak menganggap serius Xiao Chen dan Jasmine. Serius, aku, Chen Miao, bersumpah demi surga. Kata Chen Miao tulus. Bagus sekali, ini akan menyelamatkan kita dari masalah ini lebih lanjut. Tuan Ao mengangguk puas, lalu menatap Xiao Chen dan Jasmine di udara dan berkata dengan ringan, kalian sudah dengar, buatlah pilihan kalian sendiri. Apa yang harus dipilih? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Tinggalkan keluarga Chen segera, atau mati di sini. Nada bicara Tuan Ao dingin dan membawa tekanan yang mencengangkan, yang tidak menimbulkan keraguan atau bantahan. Chen Miao merasa sedikit tidak senang ketika mendengar ini. Dia ingin Tuan Ao membunuh Xiao Chen, atau menangkap Xiao Chen dan menyerahkannya kepada keluarga Chen untuk dibuang. Siapa sangka Tuan Ao justru memberi Xiao Chen pilihan untuk pergi. Namun dia tidak berani bertanya dan hanya bisa menelan amarahnya. Terlebih lagi, dia merasa Xiao Chen terlalu sombong dan mungkin tidak akan pergi. Jika Xiao Chen menentang Tuan Ao, dia akan mati. Bab 1153. Benar saja, Chen Miao tidak kecewa. Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan usulan Tuan Ao. Ia hanya berkata dengan tenang, ini dendam antara aku dan keluarga Chen. Kau sepertinya bukan dari keluarga Chen, kan? Ao jelas bukan dari keluarga Chen. Kata Tuan Ao sambil tersenyum tipis, Ao dari klan perang alam Dewa Timur. Apa? Klan Zhan. Ekspresi Jasmine tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Klan Zhan, salah satu dari 10 klan kekaisaran besar di alam Dewa Timur.
Gadis kecil, tingkat kultivasimu tidak tinggi, tapi pengetahuanmu lumayan. Tuan Ao melirik Jasmine dengan pandangan setuju, lalu menatap Xiao Chen lagi. Dia mencoba melihat perubahan sikap Xiao Chen, antara takut, panik, atau tersanjung. Namun, Xiao Chen kecewa karena dia tetap bersikap acuh tak acuh. Rasanya seperti mendengar nama yang sangat umum, tanpa ekspresi apapun. Wah, sikapmu baik sekali. Kau masih bisa tetap tenang menghadapi utusan klan Zhan. Tuan Ao menatap Xiao Chen dan berkata, tapi bisakah kau menjawab pilihan yang kuberikan? Pergi, atau mati. Aku tidak akan memilih salah satu dari mereka berdua. Kata Xiao Chen dengan tenang kepada Tuan Ao, karena kamu bukan dari klan Chen, mengapa kamu harus ikut campur? Ini menyangkut alam abadi Yan Huang. Aku tidak bisa menghindarinya. Kata Tuan Ao, ngomong-ngomong, kau dari alam abadi Yan Huang, kan? Sempurna. Kalau kami menangkapmu, bisakah kau membantu kami mempelajari alam abadi Yan Huang secara perlahan? Mendengar ini, nada suara Xiao Chen mengeras saat dia bertanya, apakah kamu juga berencana mengambil alih alam abadi Yan Huang? Haha, alam abadi Yan Huang pasti akan berada di tangan klan Zhan. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk mendapatkan akta kepemilikan alam abadi Yan Huang. Kata Tuan Ao santai, tidak menyadari perubahan nada bicara Xiao Chen. Begitu, sepertinya aku tidak bisa menganggapmu tidak penting. Kata Xiao Chen dengan nada dingin, jika kau ingin terlibat dengan alam abadi Yan Huang, aku akan menghancurkanmu hari ini. Tuan Ao tertegun ketika mendengar ini. Chen Miao dan anggota klan Chen lainnya bahkan menahan napas. Sungguh pria yang sombong. Setelah Tuan Ao mengungkapkan identitasnya sebagai anggota klan Zhan, anak ini tidak hanya tidak menunjukkan niat untuk mundur, tetapi malah ingin membunuh Tuan Ao. Xiao Chen, jangan impulsif. Sekalipun kita tidak mempertimbangkan klan Zhan, kekuatan orang ini sendiri sudah sangat mengerikan. Bagaimana kalau kita pergi dulu dan membuat rencana jangka panjang? Jasmine ketakutan oleh Xiao Chen dan mulai membujuknya. Dia berencana untuk melawan klan Chen bersama dengan Xiao Chen untuk mendapatkan bantuan. Namun, kemunculan tiba-tiba seorang tokoh berpengaruh dari keluarga kekaisaran benar-benar mengacaukan rencana tersebut dan tidak sesuai dengan ide awal. Jika Xiao Chen dapat membunuh Chen Yuan, mungkin masih ada secercah harapan dalam melawan klan Chen. Namun, dengan bergabungnya klan kekaisaran, Xiao Chen akan tetap menjadi pecundang apapun yang terjadi. Ia bahkan tak melihat secercah harapan pun. Ia merasa sia-sia. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Tuan Ao sudah murka, dan dia melampiaskan aura puncaknya tanpa ragu. Peng! Orang-orang dari keluarga Chen di sekitarnya tidak berdaya melawan dan langsung terhempas oleh aura tersebut. Bahkan Chen Miao, yang berada di puncak level Raja Dewa, terdorong mundur puluhan kaki sebelum ia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Chen Miao gemetar karena terkejut. Ada kesenjangan besar antara puncak Raja Dewa dan puncak Hedao. Ia merasa jika ia melawan Tuan Ao, ia akan langsung terbunuh tanpa ada ruang untuk melawan. Penyelesaian. Jasmine, yang berdiri di samping Xiao Chen, gemetar ketakutan. Bukannya dia tidak punya ambisi, hanya saja level kultivasinya hanya Dao Yuan, dan dia yang paling lemah di antara semua orang yang hadir. Bahkan Raja Dewa pun terpesona oleh aura dan tekanan Tuan Ao, jadi bagaimana dia bisa melawan? Gemetarnya tidak ada hubungannya dengan rasa takut. Itu sepenuhnya tidak disengaja. Tetapi satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah bahwa yang lain tertiup angin, tetapi mengapa dia tidak terpengaruh? Meskipun dia agak jauh dari Tuan Ao, dia juga seharusnya terpengaruh. Faktanya, selain tubuhnya gemetar tak terkendali, dia tidak merasakan benturan keras apapun. Mungkinkah? Jasmine tanpa sadar melirik Xiao Chen di depannya. Mungkinkah Xiao Chen membantunya menahan benturan itu? Namun saat ini, ia masih teralihkan untuk melindunginya. Bagaimana mungkin ia menghadapi seorang ahli Hedao tingkat puncak? Tak lama kemudian, Xiao Chen memberinya jawabannya. Pengrusakan. Kata, cahaya, bagaikan dewa kematian yang mengambil nyawamu. Di tengah keheranan semua orang, Xiao Chen mengangkat tangannya dan menunjuk. Tidak ada penumpukan kekuasaan, tidak ada embel-embel yang tidak perlu, hanya gerakan jari yang tampak kasual. Memanggil. Seberkas cahaya bagaikan hukum jalan agung menerobos udara dan langsung menembus dada Tuan Ao. Aura Tuan Ao runtuh dalam sekejap, dan ekspresi arogannya membeku di wajahnya, berangsur-angsur berubah menjadi ketidakpercayaan. Cahaya apa itu? Mengapa dia tidak bisa menghindarinya? Mengapa hal itu bisa menyebabkan bahaya yang fatal baginya? Dia berada di puncak Hedao, hanya selangkah lagi dari alam dewa, dan menikmati status yang sangat tinggi dalam klan Zhan. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudahnya? Anda. Tuan Ao membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun Xiao Chen tidak memberinya kesempatan. Aku selalu menepati janjiku. Kalau kukatakan akan kujadikan abu, pasti akan kujadikan abu. Begitu Shen Leng selesai berbicara, Xiao Chen tiba-tiba menggerakkan tangannya dengan ringan, dan gelombang udara tak terlihat bergetar di sepanjang ruang. Ledakan. Tuan Ao tiba-tiba diserang secara tidak dapat dijelaskan, dan seluruh tubuhnya meledak menjadi bola kabut berdarah, dan dia hancur total di tempat. Mati. Tuan Ao, yang telah mencapai puncak kultivasi Hedao, dibunuh oleh Xiao Chen dalam 2 gerakan. Bahkan tidak bisa dikatakan 2 gerakan. Gerakan pertama,
sebuah jari yang tak sengaja, telah mengalahkan Tuan Ao. Gerakan kedua hanya menebus sebagian kerusakan, membuat Tuan Ao hancur menjadi abu. Yang lebih penting, yang lain tidak tahu metode serangan apa yang digunakan Xiao Chen. Itu adalah tindakan yang biasa saja, tetapi tampaknya mengandung hukum-hukum tertinggi, yang membuatnya mustahil untuk dipertahankan atau dilawan. Ah! Jasmine yang menyaksikan seluruh proses itu tiba-tiba berteriak kaget, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling luar biasa dalam hidupnya. Apa yang kau teriakkan? Xiao Chen melotot padanya tanpa berkata apa-apa. Kamu, apa tingkat kultivasimu? Tanya Jasmine dengan heran. Harmoni, kata Xiao Chen ringan. Bagaimana bisa kau naik ke Hedao secepat itu? Tidak, bahkan jika kau seorang Hedao, kau tidak bisa membunuh seseorang di puncak Hedao sekaligus. Jasmine merasa itu terlalu mengerikan. Itu bukan urusanmu. Xiao Chen memalingkan wajahnya, mengabaikan Jasmine dan menatap anggota keluarga Chen yang ketakutan. Baru saja, Tuan Ao menggunakan auranya untuk menakut-nakuti semua orang, jadi kebanyakan orang tidak melihat apa yang dilakukan Xiao Chen. Tetapi proses itu tidak lagi penting bagi mereka. Yang penting Tuan Ao sudah meninggal. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia dibunuh oleh Xiao Chen. Alam kedaulatan ilahi. Chen Miao hampir terjatuh ke tanah, merasa akhir hidupnya sudah dekat. Mampu membunuh seorang master puncak Hedao dalam sekejap adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para kaisar Hedao. Hanya alam dewa di atas Hedao yang bisa melakukannya. Seluruh klan Chen bahkan tidak memiliki seorang master Hedao. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan seorang dewa ilahi yang kuat? Klan Chen, akhir telah tiba. Bab 1154. Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Tuhan, tolong selamatkan nyawaku. Chen Miao langsung berlutut di tanah, bersujud kepada Xiao Chen terus-menerus, memohon Xiao Chen untuk mengampuni nyawanya. Serahkan akta tanah Yan Huang Immortal Realm. Kata Xiao Chen acuh tak acuh. Ya, ya. Chen Miao bahkan tidak menunjukkan perlawanan atau keraguan, dan langsung mengeluarkan buku giok dari tas penyimpanan. Buku giok itu jelas bukan benda biasa. Buku itu terbuat dari bahan khusus. Meskipun tidak agresif, ia lebih keras daripada senjata Tao kelas atas. Dan yang paling penting adalah bahwa buku giok itu berisi kekuatan hukum tertentu. Dengan buku giok ini, seseorang dapat dengan mudah bepergian antara dunia peri dan dunia dewa, tanpa batasan datang dan pergi. Xiao Chen melambaikan tangannya pelan, dan buku giok itu pun diambil paksa. Benda sekecil itu bisa mengendalikan seluruh negeri dongeng. Sungguh menakjubkan. Meskipun Xiao Chen pernah mendapat firasat bahwa ada dimensi yang lebih tinggi tersembunyi di atas negeri dongeng, dia tidak pernah membayangkan bahwa negeri dongeng sebesar itu akan dibatasi oleh buku giok kecil. Dalam menghadapi dimensi yang lebih tinggi, dimensi yang lebih rendah terlalu rapuh. Tentu saja, sekarang bukan saat yang tepat untuk mempelajari buku giok. Xiao Chen menyimpan buku giok itu dan langsung muncul di depan Chen Miao. Sebelum Chen Miao sempat bereaksi, telapak tangan Xiao Chen telah menutupi kepalanya. Tiba-tiba, Chen Miao merasa jiwanya diselimuti oleh kekuatan yang mengerikan, dan ingatan-ingatan di benaknya terus-menerus direnggut. Kesadarannya perlahan runtuh, dan matanya menjadi kusam dan linglung. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Chen Miao, dan terus menjara ingatan Chen Miao. Dengan kekuatan Chen Miao, teknik pencarian jiwa biasa tidak lagi efektif padanya, tetapi setelah Xiao Chen mencapai Dao, kemampuannya telah meningkat pesat. Chen Miao memiliki terlalu banyak kenangan, dan bahkan jika Xiao Chen mencarinya secara selektif, butuh waktu setengah jam baginya untuk mencerna semuanya. Namun, saya mendapatkan banyak informasi berguna. Chen Yuan dan Chen Miao adalah dalang di balik semua urusan alam abadi Yan Huang. Chen Miao mengetahui semua rahasia Chen Yuan, termasuk jiwa sisa yang istimewa di lautan kesadarannya. Jiwa sisa istimewa itulah yang memberitahu Chen Yuan dan Chen Miao bahwa alam abadi Yan Huang memiliki rahasia besar, seperti naga leluhur Taixu, pedang iblis Tai Huang, dan sebagainya. Jiwa yang tersisa itu adalah mantan pemilik kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang. Ia ingin menggunakan Chen Yuan dan Chen Miao untuk mengambil pedang iblis Tai Huang, membentuk kembali tubuhnya, dan memulihkan kultivasinya. Chen Yuan dan Chen Miao keduanya sangat cerdik dan tentu saja mereka tahu bahwa jiwa yang tersisa mempunyai niat jahat dan sedang memanfaatkannya, jadi mereka sangat berhati-hati dan waspada, selalu waspada. Jadi, sebenarnya yang terjadi adalah ketiga pihak itu saling bersekongkol satu sama lain, dan mau tidak mau mereka ragu-ragu dalam berbuat sesuatu. Tidak diragukan lagi bahwa karena alasan inilah alam abadi Yan Huang telah terpelihara selama bertahun-tahun. Sepertinya aku tidak bersalah padamu. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya dan menyerang Chen Miao dengan telapak tangannya, membunuhnya di tempat. Hanya dua raja dewa dari klan Chen yang telah meninggal, dan kemunduran klan Chen adalah fakta yang tidak dapat diubah. Tuhan, ampuni nyawa kami. Kami tidak tahu apa yang dilakukan Chen Miao dan Chen Yuan. Chen Yan, kepala keluarga Chen, berlutut di depan Xiao Chen dengan ketakutan. Saat ini, dia tidak tahu bahwa Xiao Chen datang untuk membalas dendam. Apa yang dilakukan kedua leluhur Chen Yuan dan Chen Miao telah membangkitkan amarah dewa yang kuat ini. Jadi, dia bahkan tidak memanggilnya leluhur, tetapi hanya memanggilnya dengan namanya, mencoba menjauhkan diri darinya. Bagaimanapun, kedua leluhur sudah meninggal, dan klan Chen masih memiliki puluhan juta orang.
Meninggalkan mobil untuk menyelamatkan raja adalah pendekatan yang paling bijaksana. Faktanya, mereka benar-benar tidak tahu apapun tentang alam abadi Yan Huang, dan mereka hanya berharap Xiao Chen akan menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawa jutaan orang di klan Chen. Di belakangnya, Jasmine tertegun sejenak saat melihat Xiao Chen, yang dalam sekejap telah membalikkan dunia dan menginjak-injak klan Chen di bawah kakinya. Di masa lalu, seberapa besarkah klan Chen baginya? Namun, dalam waktu singkat, Xiao Chen menggunakan cara yang menggelegar untuk membuat seluruh klan Chen tak mampu lagi melawan. Mereka semua bersujud di tanah, memohon ampun. Jika kau ingin hidup, serahkan orang-orang yang kubawa ke klan Chen. Jasmine tiba-tiba berbicara kepada Chen Yan. Dia tahu apa yang paling dipedulikan Xiao Chen. Mendengar ini, Xiao Chen berbalik dan menatapnya, lalu bertanya, apakah semua orang yang kita bawa dari bumi datang ke klan Chen? Yah, alasanku mendorong lingkaran kultivasi utama untuk pergi ke bumi dan menangkap orang hanyalah untuk menemukan obsesi terakhir Bu Yunyan, yaitu Xiao Zhu. Jasmine mendesah, hanya dengan menyatu dengan Xiao Zhu, catatan kelupaan tertinggiku bisa sempurna. Saat itu, kami tidak yakin Ling Xiao Zhu bereinkarnasi menjadi siapa, jadi kami menangkap banyak orang. Kemudian, saya mengikuti instruksi Chen Yuan dan membawa mereka semua ke klan Chen. Xiao Chen mengetahui keseluruhan cerita dan langsung bertanya pada Chen Yan, di mana orangnya. Karena indera spiritualnya telah meliputi seluruh klan Chen sebelumnya, dia tidak menemukan aura yang familiar, jadi sudah pasti tidak ada seorang pun yang dikenalnya di klan Chen. Yang mulia, ini. Chen Yan tergagap, merasa sangat ketakutan. Apakah kamu melakukan sesuatu pada mereka? Jasmine bertanya dengan cepat. Jika klan Chen memperlakukan orang-orang itu dengan buruk, Xiao Chen mungkin akan melampiaskan amarahnya padanya, dan dia tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Dia tahu betul bahwa dalam pikiran Xiao Chen, dia bahkan tidak sebaik orang paling biasa di bumi. Sama sekali tidak. Hanya saja, kata Chen Yan, hanya saja setelah kamu, Jasmine, membawa orang-orang itu kembali, mereka dibawa pergi oleh kekuatan lain. Apa? Tanya Jasmine heran. Apa yang terjadi? Sepertinya ini tentang ramalan di kitab suci. Kata Chen Yan dengan nada ragu. Ramalan dari kitab suci surga. Xiao Chen mengerutkan kening. Kok bisa ada ramalan lain dari surga yang keluar? Ketika dia mencari ingatan Chen Miao barusan, dia melupakan banyak hal yang tidak relevan dan hanya mencari hal-hal mengenai alam abadi Yan Huang, jadi dia kehilangan banyak informasi. Lagi pula, butuh waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk mencerna sepenuhnya memori seorang monster tua yang telah hidup entah berapa puluh ribu tahun. Ya, itulah ramalan dari kitab suci. Kata Chen Yan, di alam Dewa Timur kita, ada seorang guru misterius yang dikenal sebagai Nabi. Ia dapat meramalkan apa yang akan terjadi di dunia. Banyak tokoh penting meminta bantuannya untuk meramalkan nasib mereka. Ia telah membantu banyak orang mengubah kemalangan menjadi keberuntungan, dan ia memiliki reputasi yang sangat tinggi. Lalu bagaimana? Tanya Xiao Chen dingin. Lebih dari 200 tahun yang lalu, tak lama setelah Jasmine membawa sekelompok orang itu ke klan Chen, sang nabi tiba-tiba mengumumkan kepada dunia luar bahwa klan Chen kita menyembunyikan seseorang yang dapat mengubah takdir alam dewa. Kekuatan apapun yang bisa mendapatkan orang ini pasti akan menjadi penguasa alam dewa di masa depan. Chen Yan tersenyum pahit dan berkata, pikirkanlah, Tuan Raja Ilahi. Apa yang akan dilakukan berbagai kekuatan di alam ilahi timur setelah mengetahui hal ini? Xiao Chen merenung setelah mendengar ini. Ramalan seperti itu memang cukup untuk menimbulkan sensasi. Saya khawatir 10 klan kekaisaran tidak akan bisa tinggal diam dan akan segera menyerbu klan Chen. Apakah kamu sudah menyerahkan semua orang? Tanya Jasmine. Apalagi yang bisa kita lakukan jika mereka menolak menyerahkannya? Tanya Chen Yan tanpa daya. 10 klan kekaisaran besar telah mengirim para ahli mereka ke sini, ditambah pasukan yang mencoba memanfaatkan situasi ini, bahkan 100 anggota klan Chen pun tidak akan cukup untuk menghancurkan mereka. Bagaimana caranya? Ekspresi Jasmine menjadi gelap saat mendengar ini. Dia merasa ada yang mencurigakan. Bab 1155. Suku mana yang akhirnya membawa pergi orang-orang itu? Tanya Xiao Chen. Chen Yan mendengar ini dan menggelengkan kepalanya, berkata, semua orang telah bubar, jadi tidak ada cara untuk mengetahui dari klan mana mereka berasal. Tersebar. Nada suara Xiao Chen menurun. Ya, kata Chen Yan jujur, karena 10 klan kekaisaran dan pasukan lainnya menolak menyerah, mereka akhirnya mulai bertempur. Dalam pertempuran yang kacau itu, semua orang terpisah. Kurasa setiap pasukan berhasil merebut beberapa orang. Ketika Xiao Chen mendengar ini, seluruh tubuhnya terasa mual. Dengan kata lain, orang-orang yang awalnya berasal dari bumi tersebar di antara berbagai kekuatan di dunia dewa, dan akan sangat sulit untuk menemukan mereka satu persatu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, karena dia adalah seseorang yang bisa membawa perubahan di dunia dewa, seharusnya dia diperlakukan dengan sangat baik. Mungkin hasil ini belum tentu merupakan hal buruk. Dia hanya merasa bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan. Sekelompok manusia fana ditangkap secara berturut-turut di dunia kultivasi, dunia abadi, dan kemudian dunia para dewa. Mereka melewati begitu banyak siklus tanpa mengalami penindasan apapun. Pada akhirnya, mereka menjadi begitu populer di dunia para dewa sehingga bahkan keluarga kekaisaran ingin bersaing untuk mendapatkan mereka. Sungguh keterlaluan.
Jika itu hanya keberuntungan, itu akan menjadi suatu kebetulan yang berlebihan, bukan? Apakah kamu menyadarinya? Jasmine tiba-tiba bertanya pada Xiao Chen. Apa maksudmu? Xiao Chen menatapnya dan bertanya. Masalah ini benar-benar aneh, kata Jasmine. Ketika mereka ditangkap oleh dunia kultivasi, mereka tidak dianiaya karena aku mengklaim bahwa putri nubuat ada di antara mereka. Semua dunia kultivasi utama sangat sopan kepada mereka. Sekarang setelah mereka tiba di alam dewa, ada ramalan yang mengatakan ada putra nubuat di antara mereka. Mereka sekali lagi menjadi sasaran persaingan di antara faksi-faksi utama. Bukankah itu terlalu kebetulan? Pada titik ini, Jasmine tiba-tiba terkejut dan bertanya kepada Chen Yan, Kepala Chen, setelah aku mengirim sekelompok orang itu ke sini, apakah Chen Yuan membawa wanita lain ke sini? Namanya Sangguan Mingyue, dan dia adalah pemegang kitab nubuat. Sangguan Mingyue. Xiao Chen mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu juga membawa Sangguan Mingyue ke alam dewa? Jasmine mengangguk meminta maaf dan berkata, karena Chen Yuan sangat menginginkan kitab ramalan, dia tidak pernah menyerah pada Sangguan Mingyue. Kemudian, Chen Yuanlah yang secara pribadi menangkap Sangguan Mingyue dan membawanya ke klan Chen. Aku tidak menemaninya saat itu. Pada saat ini, Chen Yan dengan cepat menjawab, memang ada, tetapi dia kemudian melarikan diri dan keberadaannya tidak diketahui. Melarikan diri? Xiao Chen bertanya dengan ragu, dengan tingkat kultivasinya, bisakah dia melarikan diri di bawah pengawasanmu? Ini salah kita karena ceroboh. Dia kabur dengan menyamar sebagai kitab nubuat. Dia kabur, tapi kitab nubuat jatuh ke tangan kita. Di mana kitab surgawi? Tanya Xiao Chen. Ini. Kata Chen Yan lemah, setelah Sangguan Mingyue melarikan diri, tak seorang pun bisa menggunakan kitab ramalan, dan kitab itu hanya menjadi hiasan. Jadi, kami menjual kitab itu kepada seorang guru dari alam Dewa Utara. Dia menyebut dirinya Yu Hengtian, pemimpin sekte Tiandao, dan juga bisa menggunakan kitab ramalan. Apakah kau benar-benar tahu cara berbisnis? Xiao Chen mencibir. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak tahu mereka teman-temanmu. Kata Chen Yan gemetar sambil merangkak di tanah. Xiao Chen melirik Chen Yan, lalu berbalik menatap Jasmine yang masih berpikir, dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Ini, mungkin kebohongan besar, kata Jasmine. Bohong apa? Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, katakan padaku apa pendapatmu. Dia tahu Jasmine hanya menebak dan tidak punya bukti nyata. Namun selama spekulasi itu masuk akal, hal itu mungkin saja terjadi. Jasmine berkata, Chen Yuan pernah memberitahuku bahwa ada 3 kitab nubuat di dunia ini. Satu ada di tangan Sangguan Mingyue, satu ada di Sekte Dao Surgawi Alam Dewa Utara, dan yang lainnya di tangan Nabi. Xiao Chen samar-samar mengerti sesuatu. Benar. Kata Jasmine, jika ketiga kitab nubuat digabungkan menjadi satu, itu akan menjadi harta karun yang benar-benar tak tertandingi. Karena itu, baik Sekte Dao Surgawi maupun Nabi pasti iri pada kitab nubuat. Ketika Sangguan Mingyue muncul di alam dewa, sang Nabi mungkin telah merasakannya dan meramalkan bahwa dia berada di klan Chen. Tapi Nabi itu hanya ahli dalam seni ramalan. Kekuatannya sendiri tidak kuat. Dia tidak bisa mengeluarkan orang-orang dari klan Chen sendirian, jadi dia hanya menciptakan kekacauan, mengklaim bahwa klan Chen memiliki putra nubuat. Ini akan menyebabkan konflik di antara berbagai faksi, yang memungkinkannya memanfaatkan situasi. Kata Jasmine, lagi pula, reputasinya sudah ada. Apapun yang dia katakan akan dipercaya oleh semua faksi utama. Asumsi Anda sangat berani, tetapi memang mungkin, dan kemungkinannya tidak kecil. Xiao Chen merenung. Bila benar demikian, maka nabi ini sungguh sakti mandraguna, karena berhasil mengelabui 10 klan besar kerajaan Dewa Timur. Namun, Xiao Chen mungkin harus berterima kasih kepada nabi ini, karena jika dia tidak berbohong, orang-orang dari bumi tidak akan tahu bagaimana mereka akan diperlakukan di klan Chen. Setidaknya, itu tidak akan mudah. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Jasmine. Semua orang berpencar. Tidak akan mudah menemukan mereka semua. Aku tidak bilang kita harus menemukan mereka semua. Aku hanya perlu memastikan mereka aman. Mereka beruntung bisa sampai ke alam dewa dan dicari oleh semua kekuatan besar. Xiao Chen mendesah. Tidak perlu menemukan semua orang, karena kebanyakan orang memiliki hubungan yang sangat lemah dengannya dan hanya sekadar kenalan. Tetapi dia harus menemukan beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengannya, kalau tidak dia tidak akan bisa merasa tenang. Misalnya, Xia Xiyun. Mimpi tentang putri kekaisaran itu pasti ada hubungannya dengan Xia Xiyun, dan cepat atau lambat dia akan mengunjungi keluarga kekaisaran. Jadi apa yang akan kau lakukan dengan klan Chen, dan aku? Jasmine menatap Xiao Chen. Dia tahu kegunaannya telah berakhir di sana. Sekarang, Xiao Chen seharusnya sudah membuat keputusan apakah akan membiarkannya pergi. Xiao Chen tidak menjawab Jasmine, melainkan menoleh ke arah Chen Yan dan berkata, meskipun Chen Miao dan Chen Yuan adalah dalang insiden alam abadi Yan Huang, kalian berdua sama-sama tak termaafkan. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi hukuman yang pantas kau terima tidak akan berkurang. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen melompat ke langit, indera spiritualnya meliputi seluruh klan Chen, mengawasinya. Tiba-tiba, ia terbang ke daerah tak berpenghuni di timur dan mengangkat tangannya untuk meraih urat bumi. Ledakan. Dia mengeluarkan pembuluh darah ilahi yang memancarkan energi ilahi yang menakjubkan.
Itu, Chen Yan berkata dengan ngeri saat melihat ini, Tuhan, tolong tunjukkan belas kasihan. Setiap kelompok etnis yang ingin terus maju harus memilih lokasi yang cocok. Pemilihan lokasi klan tidak lain adalah pertimbangan Feng Shui, energi bumi, dan sumber energi ilahi yang cukup untuk menunjang praktik sehari-hari puluhan juta orang. Apa yang ditarik Xiao Chen adalah urat nadi spiritual ilahi utama yang menjadi tumpuan kelangsungan hidup seluruh klan Chen. Tidak diragukan lagi bahwa cengkraman Xiao Chen secara langsung memutus urat nadi kehidupan klan Chen. Mulai sekarang, klan Chen pasti akan merosot, dan sumber dayanya tidak dapat terus-menerus diperbarui. Semakin sering digunakan, semakin sedikit yang mereka miliki, hingga akhirnya punah. Jasmine menatap Xiao Chen dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa meskipun Xiao Chen belum memusnahkan klan Chen untuk saat ini, nasib klan Chen sudah diputuskan dan tidak ada peluang untuk bangkit lagi. Mengesampingkan hal-hal lain, jika klan Chen terus menurun, bagaimana mungkin musuh-musuh lamanya membiarkan mereka pergi? Bab 1156. Keluarga Chen punya banyak latar belakang. Xiao Chen memandang urat nadi dewa di tangannya, yang panjangnya 10.000 kaki, dan merasakan aura dewa yang menakjubkan terpancar dari urat nadi dewa, dan hatinya terkagum. Kekuatan keseluruhan keluarga Chen jauh lebih lemah daripada keluarga Xing, tetapi sumber daya mereka beberapa kali lebih kaya daripada keluarga Xing. Jika urat nadi dewa ini dibawa kembali ke negeri dongeng, itu akan cukup untuk menyediakan sarana kultivasi bagi semua praktisi di negeri dongeng tersebut. Memikirkan hal ini, Xiao Chen langsung mengumpulkan urat dewa. Chen Yan, apakah ada yang tidak kamu puasi? Xiao Chen mendarat di depan Chen Yan dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak berani. Chen Yan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Masalahnya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, jadi tentu saja dia tidak berani membantah Xiao Chen, karena takut akan menimbulkan bencana yang lebih mengerikan. Syukurlah kau tahu situasinya. Aku tidak langsung menghabisi klan Chenmu, yang sudah merupakan bantuan besar. Kehilangan urat nadi dewa ini belum tentu berarti kehancuran klan Chenmu. Hanya saja, kekuatannya tidak akan sekuat dulu, dan kau akan menghadapi banyak kesulitan. Xiao Chen berkata dengan tenang, ada banyak orang di dunia ini yang telah bangkit dari bawah selangkah demi selangkah. Hidup mereka bahkan lebih sulit daripada hidupmu. Tuhan telah memberi kita pelajaran. Kita harus membuka lembaran baru dan memulai kembali. Chen Yan menerima kritik itu dengan tulus. Baiklah, ayo kita akhiri ini. Setelah masalah ini selesai, Xiao Chen tidak ingin terus berselisih dengan klan Chen. Ia berbalik ke arah Jasmine dan berkata, pergi. Setelah berkata demikian, Xiao Chen terbang meninggalkan klan Chen, diikuti Jasmine dari belakang. Setelah mengikuti Xiao Chen beberapa saat, Jasmine tampak sangat khawatir. Tepat saat dia hendak bertanya pada Xiao Chen, dia mendengar Xiao Chen berkata, saat kau menemukan tubuh yang cocok, kau akan bebas lagi. Jasmine terkejut ketika mendengar ini, dan bertanya dengan heran, benarkah? Hargai kesempatan ini dan jadilah orang baik di masa depan. Xiao Chen memperingatkan. Jangan khawatir, aku tidak akan berbuat jahat lagi. Janji Jasmine. Hehe, tidak ada kebaikan atau kejahatan di dunia ini. Berbuat baik atau jahat tidak ada hubungannya denganku. Ketika aku bilang jadilah orang baik, maksudku kau tidak boleh melawanku. Kata Xiao Chen ringan. Dunia praktisi penuh dengan keburukan dan kekejaman. Orang yang sepenuhnya baik tidak akan mampu bertahan hidup di dunia seperti itu. Aku pasti gila kalau melawanmu. Gumam Jasmine dengan marah. Melihat Xiao Chen tidak terus memikirkan pertanyaan ini, Jasmine bertanya lagi, apakah kamu tidak akan kembali ke alam abadi Yan Huang? Tentu saja aku harus mengambilnya kembali, tapi buku giok itu tidak bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, kan? Tanya Xiao Chen. Yah, itu hanya efektif jika digunakan dalam jarak tertentu. Kata Jasmine, alam abadi Yan Huang bersesuaian dengan bintang api ungu di alam Dewa Timur. Chen Yuan dan aku selalu melewati bintang api ungu saat kami bepergian ke dan dari alam abadi. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah satu planet di alam dewa bersesuaian dengan satu alam abadi? Tidak, hanya beberapa planet yang memiliki hubungan yang sesuai, sementara beberapa planet memiliki hubungan satu ke banyak, yang berarti satu planet mungkin berhubungan dengan beberapa dunia peri. Jelas Jasmine. Planet itu pasti sangat besar. Kata Xiao Chen. Tentu saja, sangat besar. Lagi pula, alam dewa adalah dimensi tertinggi di alam semesta, jauh melampaui jangkauan alam abadi. Kata Jasmine, menambahkan, bintang api ungu hanyalah planet biasa di alam dewa, begitu biasa sehingga tidak banyak orang yang pernah mendengarnya. Namun, ada wilayah bintang awan mengalir yang sangat terkenal di dekat bintang api ungu, yang termasuk dalam 10 wilayah bintang besar di alam dewa timur. 10 bidang bintang utama. Xiao Chen merenung. Ya, seharusnya kau sudah menebaknya, kan? Kata Jasmine, wilayah bintang adalah kumpulan planet, yang biasanya dikuasai oleh klan kekaisaran. 10 wilayah bintang utama bersesuaian dengan 10 klan kekaisaran utama, dan wilayah bintang awan mengalir adalah wilayah klan Es. Ras apakah klan Es? Tanya Xiao Chen penasaran. Klan Es adalah ras yang sangat unik. Penampilan dan ciri-ciri mereka identik dengan manusia, tetapi bakat bawaan mereka berkali-kali lipat lebih kuat daripada manusia. Kata Jasmine. Dikabarkan bahwa nenek moyang klan Es adalah perwujudan hukum Es, dan semua keturunan mereka terlahir dengan kekuatan magis yang berhubungan dengan Es.
Sungguh mengerikan. Penjelmaan prinsip es. Gumam Xiao Chen dalam hati, alam ilahi sungguh luar biasa. Apakah kamu akan pergi ke Xian Star sekarang? Tanya Jasmine. Ya, Xiao Chen mengangguk. Kalau begitu, biarkan aku masuk, ada yang ingin kukatakan pada Xiao Su. Kata Jasmine. Xiao Chen tidak berkata apa-apa. Ia mengirim Jasmine ke dunia batin dan melanjutkan perjalanannya sendirian. Setengah tahun kemudian, Xiao Chen tiba di Bintang Xian, mengeluarkan buku giok, dan bersiap untuk kembali ke negeri peri. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa tidak pantas untuk kembali seperti ini. Tentu saja, dia tidak berencana membawa produk khusus apapun dari alam dewa, tetapi memikirkan situasi masa depan. Perjalanan kembali ke negeri dongeng ini hanya untuk mengenang Ye Yufei, Xiao Yingsui, dan yang lainnya. Cepat atau lambat, ia akan kembali ke dunia dewa. Karena dia ingin menempuh jalan yang benar dan berdiri di titik tertinggi. Hanya bila Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat melindungi orang-orang yang Anda sayangi. Ye Yufei dan Xiao Yingsui terlalu lemah untuk dibawa ke alam dewa. Setidaknya, ia harus menunggu sampai ia memiliki pijakan yang kuat di alam dewa. Dalam benaknya, Xiao Chen sudah memiliki ide untuk membangun kekuatannya sendiri di alam dewa. Tentu saja, itu cerita untuk nanti. Singkatnya, setelah perjalanan kembali ini dan melihat Ye Yufei dan yang lainnya, mereka akan segera berpisah lagi, jadi dia perlu mempersiapkan beberapa hal agar mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja tidak realistis bagi alam atas dan bawah untuk berkomunikasi secara langsung. Ia merujuk pada sesuatu seperti liontin giok yang ia berikan kepada Ning Qingxuan, yang dapat menyimpan kekuatannya. Menghancurkan liontin giok itu berarti bahaya, dan ia akan muncul dalam bentuk proyeksi. Akan tetapi, mentransmisikan energi lintas batas bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh instrumen magis biasa, juga bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh artefak giok biasa. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti akan meminta bantuan klan Chen untuk menemukan artefak giok atau batu giok berkualitas tinggi. Xiao Chen agak tidak berdaya, karena dia belum memikirkan hal ini pada saat itu. Mengapa tidak mencarinya di Xian Star? Xiao Chen membuat keputusan dan mendarat langsung di daerah paling makmur di Bintang Xian. Pada saat yang sama, ia mengirim pesan kepada Jasmine di dunia batin, apakah kamu punya batu dewa? Batu-batu suci adalah mata uang universal di dunia suci. Layaknya batu abadi di dunia peri, batu-batu suci adalah kristal yang kaya akan energi suci. Ada ratusan juta batu dewa di urat nadi dewa yang ditarik keluar dari klan Chen, dan semuanya merupakan batu dewa bermutu tinggi. Namun Xiao Chen berencana untuk menempatkan urat nadi dewa itu di negeri peri, jadi dia ingin membiarkannya tetap utuh dan tidak menggunakannya. Memiliki. Jasmine menjawab. Kemudian, 3 kantong penyimpanan terlempar keluar satu demi satu dan jatuh ke tangan Xiao Chen. Xiao Chen melirik sekilas dan mendapati ketiga kantong penyimpanan itu penuh dengan batu dewa. Ia terkejut dan bertanya, bagaimana kalian bisa punya begitu banyak batu dewa, dan kebanyakan dari mereka adalah batu kesadaran dewa tingkat menengah dan tinggi. Chen Yuan memberikannya kepadaku. Dia ingin aku bereksperimen dengan catatan tertinggi kelupaan. Tentu saja, dia tidak akan memperlakukanku dengan tidak adil dalam hal sumber daya kultivasi. Intinya, dia akan memberiku apapun yang kubutuhkan. Jasmine mendesah. Jadi begitu. Xiao Chen merasa Chen Yuan sangat berhati-hati, dan tidak berani mempraktikkan teknik tertentu sendiri, membiarkan orang lain menjadi kelinci percobaan. Bab 1157. Ada kamar dagang di Bintang Xian yang disebut Kamar Dagang Wanbao, yang merupakan kamar dagang terbesar di Bintang Xian. Kamar dagang Wanbao bersifat menyeluruh, dan cakupan bisnisnya meliputi seni bela diri, sihir, peralatan sihir, ramuan, jimat, del. Hampir semua hal yang tersedia di pasaran dapat dibeli di sini. Kamar dagang Wanbao tidak pernah kekurangan hal-hal yang tidak tersedia di pasaran. Selain itu, Kamar Dagang Wanbao mengadakan lelang secara berkala, dan barang-barang yang dilelang memiliki kualitas yang sangat tinggi, sehingga Kamar Dagang Wanbao menikmati reputasi tinggi di Xian Star. Pada saat ini, di area VIP Kamar Dagang Wanbao, sekelompok manajer dan beberapa eksekutif senior Kamar Dagang Wanbao dengan hati-hati menerima tamu istimewa. Apakah dia di sini untuk membuat masalah? Siapa tahu? Mungkin dia tuan muda dari faksi kuat, yang sedang berkunjung ke kamar dagang kita untuk bersenang-senang. Keji sekali. Kalau dia memilih batu giok seperti ini, tak lama lagi semua batu giok di kamar dagang Wanbao kita akan dihancurkannya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kamar dagang Wanbao kita tidak memiliki latar belakang yang kuat dan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut untuk membangun reputasinya. Betapapun tidak masuk akalnya mereka, kita tidak bisa mengusir mereka. Kita harus memuaskan mereka. Beberapa manajer berbisik-bisik di dekatnya, jelas sangat tidak puas dengan pengunjung itu, tetapi mereka tidak berani mengkritiknya secara langsung. Sebenarnya, bukan salah mereka karena bersikap tidak sopan. Menurut siapapun, perilaku pengunjung saat itu tidak pantas dan agak tidak masuk akal. Tuan Xiao, ini adalah batu giok paling berharga di kamar dagang kami. Jika Anda masih belum puas, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang pemimpin kamar dagang menghampiri Xiao Chen dengan ekspresi getir di wajahnya. Benar saja, tamu yang sulit, ini adalah Xiao Chen. Di atas meja di depan Xiao Chen, terdapat lebih dari selusin batu giok. Dilihat dari kilau, warna, dan aromanya,
dapat disimpulkan bahwa semuanya adalah batu giok kualitas terbaik. Di bawah rumah itu berserakan pecahan-pecahan batu giok, kira-kira 3 atau 400 jumlahnya, tetapi semuanya rusak. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir. Ia mengambil sepotong batu giok di atas meja, mengaktifkan teknik penciptaan Hongmeng, dan menyuntikkan kekuatan suci ke dalamnya. Klik. Batu giok itu tidak dapat menahan kekuatannya dan hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah dan bercampur dengan pecahan-pecahan lainnya. Tidak, masih cacat. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan ketidakpuasan, sangat kecewa dengan tumpukan batu giok terakhir ini. Faktanya, giok dari kamar dagang Wanbao berkali-kali lipat lebih baik daripada giok dari negeri dongeng, dan cukup untuk memurnikan liontin giok seperti yang diberikan kepada Ning Qingxuan. Namun, apa yang ingin dimurnikannya sekarang adalah sepotong batu giok yang dapat menahan kekuatan melintasi dua dunia, dan batu giok ini tampaknya memiliki kualitas yang lebih rendah. Kekuatan biasa saja tidak masalah, tetapi selama dia menggunakan teknik penciptaan Hongmeng, batu giok itu akan langsung hancur. Tuan Xiao, ini sudah giok terbaik yang dimiliki kamar dagang kita. Kata ketua kamar dagang sambil tersenyum kecut, lagi pula, giok belum ditempa oleh kekuatan ilahi. Seberharga apapun, ia tetap fana. Jika kau menyuntikkannya dengan kekuatan seperti ini, ia pasti akan hancur. Aku sudah mengendalikan kekuatanku dengan cukup baik. Aku bahkan tidak sanggup menahan sedikit kekuatan ini. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan suciku untuk menyempurnakannya menjadi senjata ajaib, akan sulit untuk mencapai efek yang kuinginkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ini. Orang yang bertanggung jawab itu ragu-ragu, menurut apa yang Anda katakan, Tuan, hanya Shinto Jade yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Bola Shinto. Xiao Chen tertegun. Dia belum pernah mendengar tentang jenis giok ini. Namun menurutku, batu gioklah yang seharusnya menjadi spesialisasi dunia dewa. Yah, giok Shinto adalah jenis giok yang sangat langka di dunia dewa. Giok ini terkontaminasi oleh hukum Shinto dan memiliki kemungkinan tertentu untuk terbentuk hanya setelah 100.000 tahun. Ini kesempatan langka. Jelas orang yang bertanggung jawab. Hati Xiao Chen tergerak saat mendengar ini, dan dia bertanya, apakah kamar dagang Anda memiliki Divine Dao Jade? Tidak. Orang yang bertanggung jawab menggelengkan kepalanya dengan tegas. Giok Shinto tak ternilai harganya. Begitu ada yang muncul di pasaran, akan langsung diborong oleh para petinggi dengan harga selangit. Orang biasa bahkan tak bisa melihatnya, tapi... Tapi apa? Kudengar Putri Ningyan mendapatkan sepotong giok dewa beberapa bulan yang lalu. Kalau kau benar-benar membutuhkannya, sekalian saja kau coba peruntunganmu dengan Putri Ningyan. Kata petugas itu. Tapi apakah Putri Ningyan akan memberikannya padamu atau tidak, itu tergantung kemampuanmu. Putri Ningyan. Ya, dia putri penguasa bintang Ziyan Star, wanita tercantik di Ziyan Star, dan dia juga sangat sakti. Kata orang yang bertanggung jawab itu dengan nada penuh kerinduan dan kekaguman. Terima kasih sudah memberi tauku. Ini kompensasi untukmu. Xiao Chen melemparkan sekantong batu ajaib kepada orang yang bertanggung jawab, lalu meninggalkan kamar dagang Wanbao dan menuju ke istana putri. Anak ini tidak sederhana. Setelah Xiao Chen pergi, orang yang bertanggung jawab tiba-tiba mengubah sikapnya, dengan cahaya kemasan bersinar di matanya. Dia bahkan tidak melirik batu suci pemberian Xiao Chen. Dia melemparkannya begitu saja ke seorang pelayan di sampingnya dan memerintahkan, bersihkan ini. Rumah putri sangat terkenal di Bintang Xian, dan letaknya tidak jauh dari kamar dagang Wanbao. Xiao Chen tiba di sana hanya dalam 2 jam. Istana putri begitu megah dan megah, dikelilingi kabut peri, bagaikan istana peri yang terisolasi dari dunia luar. Terdapat lapisan penjaga dan batasan, yang menjadikannya luar biasa dan sakral. Permisi, apakah Anda Tuan Xiao? Sebelum Xiao Chen membuka mulut untuk berkunjung, ia melihat 3 sosok terbang keluar dari kediaman sang putri. Mereka berpostur anggun dan dikelilingi oleh aura peri. Pemimpinnya adalah seorang wanita muda bertubuh ramping dan bertemperamen luar biasa. Ia mengenakan gaun panjang istana, menunjukkan kemuliaan dan keanggunannya. Pada saat ini, wanita itu menatap Xiao Chen dengan senyum tipis namun bermartabat, menatapnya dari atas ke bawah, luar dan dalam, dan tampak sangat tertarik. Apakah kamu mengenalku? Xiao Chen mengira wanita ini kemungkinan besar adalah Putri Ningyan, tetapi dia baru saja tiba dan dipanggil dengan namanya, yang jelas berarti ada sesuatu yang mencurigakan. Apakah kamar dagang Wanbao memberitahumu? Xiao Chen samar-samar mengerti sesuatu. Jika kamar dagang Wanbao ingin mendapatkan pijakan di Bintang Xian, tentu saja kita membutuhkan orang-orangku di sana. Kata Ningyan sambil tersenyum, jadi aku sudah lama menunggu kedatangan Tuan Xiao. Lalu tujuan kedatanganku. Giok Shinto sudah siap, silakan diterima, Tuan. Ningyan mengulurkan tangannya dan sebuah kotak indah muncul di tangannya. Ketika tutup kotak dibuka, sepotong batu giok ungu yang panjangnya 6 inci dan lebar 3 inci terlihat tergeletak di dalam kotak. Ketika Xiao Chen melihat batu giok itu, dia langsung tahu bahwa inilah yang dia butuhkan. Batu giok Shinto memang sesuai dengan reputasinya. Namun, giok Shinto adalah benda yang sangat langka di dunia dewa, dan bahkan sepotong kecil pun sulit ditemukan. Potongan yang dimiliki Putri Ningyan bisa dikatakan sangat besar. Rasanya aku tidak mampu membeli giokmu. Kata Xiao Chen sambil tersenyum meremehkan. Mendengar ini, Putri Ningyan terkekeh dan berkata, Tuan Muda Xiao, Anda salah paham.
Ini bukan kamar dagang, dan saya tidak berjualan di sini. Kalau orang lain, berapapun harga yang mereka tawarkan, saya tidak akan menjual giok dao ilahi. Kelopak mata Xiao Chen berkedut saat mendengar ini. Ia menatap Ning Yan dengan aneh dan berkata, yang dimaksud sang putri. Giok Shinto ini untukmu, Tuan Muda. Kata Ning Yan tulus. Berikan padaku. Ekspresi Xiao Chen bahkan lebih aneh, bahkan sedikit bingung. Bab 1158. Putri Ning Yan, apakah Anda yakin? Xiao Chen sedikit bingung. Giok Shinto sangat langka di dunia dewa sehingga tak ternilai harganya dan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Dia dan Ning Yan jelas tidak saling kenal, tetapi Ning Yan memberinya sesuatu yang begitu berharga. Dia tidak percaya bahwa Ning Yan tidak punya niat lain. Tentu saja, aku, Ning Yan, akan menepati janjiku dan tidak akan pernah mengingkari janjiku. Janji Ning Yan. Putri, bukankah giok ini hadiah yang ingin Anda berikan kepada penguasa bintang? Anda, seorang pelayan di belakang Ning Yan hendak berbicara. Diam. Tegur Ning Yan dengan nada dingin. Pelayan itu segera menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Xiao Chen menatap Ning Yan, menyimpan giok ilahi, dan berkata kepada Ning Yan, kalau begitu, terima kasih sebelumnya, putri. Anggap saja aku berutang budi padamu. Sebenarnya, jika memungkinkan, Xiao Chen lebih suka membeli Shinto Jade. Namun urat nadi dewa tidak dapat digunakan, dan dia tidak memiliki cukup batu dewa. Lebih jauh lagi, sebagai seorang putri, Ning Yan tidak akan memiliki arti apapun, tidak peduli berapa banyak batu dewa yang dimilikinya. Anda terlalu sopan, Tuan. Sudah kubilang, giok Shinto ini hadiah untukmu, tanpa imbalan apapun. Kata Ning Yan sambil tersenyum. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tahu bahwa Ning Yan hanya bersikap sopan untuk memenangkan hatinya. Saya kira yang dihargai Ning Yan adalah bantuan saya ini. Dengan kata lain, dia ingin memenangkan hatiku dan menjadikan aku kekasihnya. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, Putri, aku ada urusan lain dan harus pergi sebentar. Aku akan kembali untuk membalas budimu setelah selesai. Tentu saja tidak mungkin baginya bekerja untuk Ning Yan. Paling-paling, dia hanya bisa membantu Ning Yan semampunya. Ning Yan tersenyum dan berkata, silakan saja, Tuan. Tidak perlu membalas budi. Tapi kalau Tuan tidak keberatan, Tuan bisa sering-sering datang ke rumahku. Aku bisa mengenalkan beberapa teman kepadamu. Baiklah, sampai jumpa lagi. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia langsung meninggalkan istana putri. Putri, apakah dia? Sepadan. Di belakangnya, dua pelayan bertanya. Mereka telah mengikuti sang putri begitu lama, jadi wajar saja mereka tahu apa yang dipikirkannya dan ingin memenangkan hati Xiao Chen. Sang putri telah menggunakan banyak metode serupa sebelumnya, merekrut banyak talenta muda dan orang-orang ambisius untuk melayaninya. Namun potensi nilai setiap bakat berbeda. Misalnya, jika Anda menginginkan seorang jenius Dao transformasi dan seorang jenius Raja Dewa bekerja untuk Anda, chip yang dibutuhkan akan sangat berbeda. Begitu pula dalam benak sang putri, harga yang sanggup ditanggungnya pun akan berbeda pula. Pada suatu hari, ada seorang jenius dalam seni transformasi yang datang kepada sang putri dengan sombong dan berkata bahwa jika dia ingin dia bekerja untuknya, dia akan memberinya hewan peliharaannya. Sang putri mengusirnya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Karena dia tidak pantas dan tidak sepadan dengan harganya. Oleh karena itu, sikap sang putri terhadap Xiao Chen membuat kedua pelayan itu sangat terkejut dan bingung. Tak perlu banyak bicara tentang nilai giok Shinto. Mungkin nilainya lebih tinggi dari hewan peliharaan itu, bukan lebih rendah, tetapi sang putri memberikannya kepada Xiao Chen tanpa mengerutkan kening. Yang lebih luar biasa lagi adalah Xiao Chen tidak menyetujui satupun persyaratan sang putri, dan sang putri tidak memberikan batasan apapun pada Xiao Chen. Mereka berpikir, bagaimana jika Xiao Chen melarikan diri dengan Shinto Jade dan tidak pernah kembali, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Dia memberiku perasaan yang sangat istimewa. Kata Ning Yan serius, aku tidak tahu apakah dia sepadan, jadi anggap saja ini sebagai investasi yang berisiko. Tapi putri, setidaknya kau harus memberinya batas waktu. Misalnya, berapa lama dia akan datang menemuimu? Bagaimana kalau dia meninggalkan Xian Star dan menghilang tanpa jejak? Kita tidak akan bisa menghentikannya. Kata pelayan itu. Ning Yan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, ketika berhadapan dengan orang biasa, menahan diri memang diperlukan. Namun bagi mereka yang sombong dan angkuh, menahan diri justru akan membuat mereka dendam. Sama seperti Jing Hanwu, jika aku membatasinya dalam segala hal, akankah dia tetap di sisiku? Justru karena aku membiarkannya melakukan apapun yang dia mau, dia bisa kumanfaatkan. Putri, Anda terlalu mengaguminya. Tuan Muda Hanwu adalah seorang jenius super yang telah memasuki wilayah Hedao dan dapat bersaing dengan para pangeran dari keluarga kekaisaran. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Hanwu? Kata kedua pelayan itu dengan berlebihan. Aku tidak bilang dia lebih baik dari Jing Hanwu, aku hanya memberi contoh. Kata Ning Yan, baiklah, giok ilahi sudah diberikan. Kuharap aku tidak salah memilihnya. Hadiah dari Star-Lord. Cari saja hadiah lain. Ayah seharusnya bisa mengerti aku. Baik, putri. Setelah berbicara, sang tuan dan kedua pembantunya berbalik dan kembali ke istana putri. Namun tak lama kemudian, dua sosok tiba-tiba terbang dan mendarat di luar istana putri.
Utusan Putri Kekaisaran telah tiba. Ningyan ada di sini untuk menyambutnya. Mendarat di luar istana putri adalah seorang gadis muda dan seorang lelaki tua. Gadis yang berdiri di depan mengenakan gaun panjang putih, bermata cerah dan bergigi putih, berwajah riang dan anggun, serta berkulit seputih salju. Ia begitu cantik hingga mampu memikat semua orang. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, hanya pada alam Daoyuan, dia dikelilingi oleh aura samar yang membuatnya tampak sangat suci. Adapun lelaki tua yang berdiri di belakangnya, dia memiliki ekspresi acuh tak acuh dan aura terkendali, seperti seorang pertapa yang tidak dapat dipahami. Kata-kata tadi yang mengandung kekuatan dahsyat dan menindas diucapkan olehnya. Utusan Kaisar. Setelah kembali ke istana puteri, Ningyan yang baru saja hendak beristirahat, ekspresinya sedikit berubah dan segera terbang keluar pintu untuk menyambutnya. Ketika melihat gadis muda dan lelaki tua itu, Ningyan tersenyum lagi dan membungkuk hormat, sambil berkata, Ningyan memberi salam kepada kedua utusan. Putri, aku hanya seorang pelayan. Aku sangat malu kau membungkuk padaku. Kata gadis berbaju putih itu dengan sedikit gugup. Ningyan terkekeh mendengarnya dan berkata, itu tergantung pelayan siapa kau. Pelayan pribadi Putri Kaisar tentu saja jauh lebih mulia daripada putri sepertiku. Lagi pula, kau sekarang adalah utusan Putri Kaisar. Melihatmu seperti melihat Putri Kaisar, jadi tentu saja aku harus sopan. Gadis berpakaian putih itu masih tampak agak tidak wajar ketika mendengar ini, dan berbalik dengan malu-malu untuk melihat ke arah lelaki tua yang acuh tak acuh itu. Pria tua itu mengerti maksud gadis itu dan berkata dengan acuh tak acuh, kau boleh mengenang masa lalu, tapi jangan lupakan Putri Kaisar. Aku akan menunggumu di depan. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu terbang menjauh. Begitu lelaki tua itu pergi, Ningyan dan gadis berbaju putih menghela napas lega. Seolah-olah kehadiran lelaki tua itu telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Saudari Xia, sang putri tampaknya semakin mengandalkanmu. Ia tidak hanya mengangkatmu sebagai utusan, ia juga mengirim orang kuat di puncak alam Hedao untuk melindungimu. Ningyan sepertinya sudah lama mengenal gadis berbaju putih itu. Begitu lelaki tua itu pergi, ia mulai mengobrol santai dengan gadis berbaju putih itu. Sang putri sungguh baik padaku. Gadis berpakaian putih itu mengangguk. Wah, aku sungguh iri padamu. Ningyan mendesah pelan. Dia berusaha keras untuk mendekati Putri Kaisar dan menyenangkannya, tetapi dia tidak berhasil. Namun, gadis berbaju putih ini hanyalah manusia biasa dari alam bawah, dan ia dengan mudah disukai oleh Putri Kaisar. Bahkan, dikabarkan bahwa mereka berdua adalah tuan dan pelayan di depan umum, tetapi secara pribadi mereka sedekat saudara perempuan. Dia bahkan tidak dapat membayangkan kehormatan menjadi saudara perempuan Putri Kaisar. Meskipun dia adalah Putri Xianxing, dalam hal status bangsawan, dia mungkin tidak semulia gadis berbaju putih. Bab 1159. Putri, sesungguhnya, sang putri sangat menghargaimu. Ia memintaku datang ke sini kali ini untuk memintamu melakukan sesuatu yang sangat penting. Kata gadis berbaju putih itu. Oh. Mata Ningyan berbinar ketika mendengarnya, dan dia bertanya dengan tidak sabar, ada apa? Gadis berpakaian putih itu mendekat ke telinga Putri Ningyan dan membisikkan wasiat Putri Kaisar kepadanya. Baiklah, aku pasti tidak akan mengecewakan sang putri. Semangat Ningyan langsung terangkat. Dia tidak takut bekerja keras, tetapi dia takut tidak mendapat kesempatan. Kali ini, sang putri memberinya tugas, dan dia harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya dan membuat sang putri terkesan. Terima kasih banyak, Suster Xia. Kata Ningyan penuh rasa terima kasih. Untuk apa berterima kasih padaku? Itu tidak ada hubungannya denganku. Sang putri selalu melihat dan mengingat usahanya. Kata gadis berbaju putih itu sambil tersenyum. Sayang sekali aku terlambat selangkah, kalau tidak, aku pasti sudah menahannya. Ningyan tiba-tiba bergumam dalam hati. Ah, putri, apa katamu? Gadis berbaju putih itu tertegun. Bukan apa-apa, aku hanya bertemu orang yang sangat misterius. Jika dia bisa membantuku dengan misi Putri Kaisar ini, mungkin aku bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Kata Ningyan, kamu bisa cari dia lagi. Masih ada 2 tahun lagi. Kata gadis berbaju putih itu. Yah, kuharap dia bisa menyusul. Kata Ningyan. Setelah Xiao Chen meninggalkan istana putri, dia langsung menuju ke suatu tempat terpencil dan sunyi di Bintang Xian, mengeluarkan buku giok, membelah ruang, dan melarikan diri ke sana. Proses ini tidak menyebabkan gerakan apapun. Ruang dan waktu di sekitarnya berubah, dan dalam sekejap, Xiao Chen mendapati dirinya berada di ruang asing. Xiao Chen melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa tempat ini bukanlah dunia dongeng, tetapi ada sedikit aura dunia dongeng. Setelah berpikir sejenak, dia memanggil Jasmine dan bertanya, di mana tempat ini? Alam Dewa Tengah. Jawab Jasmine. Alam Dewa Tengah. Ya, ini adalah penghalang besar yang diciptakan Chen Yuan menggunakan buku giok di tanganmu. Tujuannya adalah untuk memisahkan alam abadi dari alam dewa. Alasan mengapa orang-orang dari alam abadi Yan Huang tidak dapat naik adalah karena keberadaan ruang ini. Jasmine menjawab dengan jujur, kami biasanya berkumpul di ruang ini. Dengan kata lain, selama ruang ini hancur, batasan untuk naik ke dunia peri bisa dicabut. Tanya Xiao Chen. Baiklah, kau bisa mencoba menggunakan buku giok.
Aku belum bergabung dengan mereka saat Chen Yuan menciptakan ruang ini, jadi aku tidak tahu situasi spesifiknya. Kata Jasmine. Itu tidak perlu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tidak menggunakan buku giok itu. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya dan sebuah kapak raksasa muncul. Kapak penciptaan Tai Huang. Jasmine tertegun sejenak, tetapi segera mengerti. Karena Chen Yuan dibunuh oleh Xiao Chen, kapak penciptaan Tai Huang secara alami jatuh ke tangan Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan seni penciptaan Hong Meng, dan kekuatan sucinya yang tak tertandingi menyatu dengan kapak penciptaan Tai Huang, langsung membangkitkan kekuatan besar kapak penciptaan Tai Huang. Xiao Chen mengayunkan kapak penciptaan Tai Huang dengan sekuat tenaga, dan membelah ruang. Mendesis. Seluruh alam Dewa Tengah terpecah belah oleh kapak ini, seperti halnya leluhur Pangu yang menciptakan dunia dari kekacauan, menyebabkan alam semesta menjadi kacau balau. Cek-cek, kekuatan dewa yang luar biasa. Dari suatu tempat dalam kegelapan, sebuah suara yang hanya Xiao Chen bisa terdengar. Kamu masih di sini. Xiao Chen tidak terkejut sama sekali. Dengan kata lain, dia sengaja mengeluarkan kapak penciptaan Tai Huang untuk menerobos alam Dewa Tengah hanya untuk memverifikasi hal ini. Sumber suara ini tak lain adalah sisa jiwa yang tersembunyi di lautan kesadaran Chen Yuan. Ia juga pemilik kapak penciptaan Tai Huang dan pedang iblis Tai Huang sebelumnya, dan dalang sebenarnya di balik rencana penghancuran alam abadi Yan Huang. Chen Yuan dan Chen Miao hanyalah pion yang dimanfaatkannya. Meskipun Chen Yuan dan Chen Miao tidak bodoh dan selalu waspada terhadap jiwa yang tersisa, Xiao Chen merasa bahwa mereka sedang mendatangkan bencana dan pada akhirnya akan dilahap oleh jiwa yang tersisa, tanpa meninggalkan apapun. Aduh, sudah sekian lama aku bergelut dengan tulang-tulang tuaku, tetapi pada akhirnya aku hanya membuat gaun pengantin untuk orang lain. Kata jiwa yang tersisa itu dengan penuh penyesalan. Saat itu, kaulah yang membantu Chen Yuan kembali dari pengasingan kausal dan menghancurkan tubuhnya sendiri sebagai Raja Dewa. Dengan kekuatannya sendiri, dia tak mungkin lolos dari pengasinganku. Kata Xiao Chen ringan. Lagi pula, aku hidup berdampingan dengannya saat itu. Kalau dia langsung mati, aku tak akan lebih baik. Kata jiwa yang tersisa. Jadi, ketika dia menghancurkan dirinya sendiri, sisa jiwamu dipindahkan ke kapak penciptaan Tai Huang. Xiao Chen sepertinya sudah mengetahui semuanya. Karena kau sudah tahu, mengapa kau masih menahanku? Jiwa yang tersisa itu tertawa. Kekuatan jiwamu yang tersisa sudah sangat lemah saat itu, dan kau tertidur lelap setelah memiliki kapak penciptaan Tai Huang, jadi aku tidak menyadari keberadaanmu saat itu. Kata Xiao Chen ringan. Oh, maksudmu kekuatanmu meningkat akhir-akhir ini, jadi kau menyadari keberadaanku. Jiwa yang tersisa bertanya, apakah kau berhasil menyatu dengan Dao? Kalau tidak, kenapa kau pikir kau bangun begitu cepat? Kata Xiao Chen, kau seharusnya berterima kasih padaku. Kekuatan yang kugunakan selama periode He Dao telah membantumu pulih dari luka-lukamu. Jadi begitu. Jiwa yang tersisa tiba-tiba berkata, aku sedang berpikir, aku linglung saat itu, dan merasakan gelombang kekuatan aneh masuk, lalu perlahan-lahan aku sadar kembali. Tapi, jiwa yang tersisa itu mengalihkan pembicaraan dan berkata, Dao apa yang kau gabungkan? Kenapa kau bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu? Jiwa yang tersisa hanya terbangun setelah Xiao Chen mencapai Dao, jadi ia tidak melihat proses fusi Xiao Chen. Namun, tingkat kultivasinya sebelumnya jauh lebih tinggi daripada He Dao. Di matanya, He Dao hanyalah proses yang sepele. Dia tidak begitu mengerti mengapa Xiao Chen He Dao bisa membangunkannya. Jangan merasa kamu sangat berpengetahuan. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kamu pahami. Tentu saja Xiao Chen tidak akan menjelaskan apapun. Proses penyatuannya dengan Dao sepenuhnya tertutup bagi dirinya sendiri. Baik Jasmine maupun Ling Xiaozu tidak dapat merasakan apapun. Bahkan jika jiwanya yang tersisa terbangun saat itu, ia tidak akan dapat melihat proses penyatuannya dengan Dao. Cek-cek, keberhasilanmu menyatu dengan Dao sepertinya membuatmu terlalu sombong. Jiwa yang tersisa itu mencibir, nak, maukah kau kuajari cara menggunakan kekuatan sejati kapak penciptaan dan pedang iblis kehancuran agung? Aku jamin jika kau melakukan apa yang kukatakan, seluruh alam dewa akan gemetar ketakutan padamu. Aku bukan Chen Yuan dan Chen Miao. Kata-kata manis dan sanjungan tak berguna bagiku. Xiao Chen mencibir, kapak keberuntungan dan pedang iblis agung yang terpencil kini ada di tanganku. Kau tak berhak bertanya bagaimana aku menggunakannya. Kau tidak tahu cara menggunakan segunung harta karun. Sungguh sia-sia. Jiwa yang tersisa tampak sangat tidak puas dengan jawaban Xiao Chen. Diam, aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Saat Xiao Chen berbicara, dia melambaikan tangannya dan menyeka kapak penciptaan Tai Huang. Tiba-tiba, rune misterius muncul dan berkumpul menjadi segel, melilit kapak penciptaan Tai Huang. Apa, ini? Kata-kata terkejut dari jiwa yang tersisa terdengar. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikannya, segel rune telah berlaku, menyegelnya di dalam kapak penciptaan Tai Huang. Baiklah, ayo kembali ke negeri dongeng. Xiao Chen mengirim Jasmine ke dunia batin, lalu meninggalkan alam Dewa Tengah yang hancur dan bergegas ke alam abadi Yan Huang. Bab 1160. Negeri Dongeng. Pertarungan terakhir antara Xiao Chen dan Dewa Leluhur Alien membuat dunia peri hancur dan membutuhkan rekonstruksi. Dua negeri peri makmur Changyan dan Ziwei hancur, beberapa negeri peri langsung hancur, dan puluhan negeri peri terkena dampak, dan kemakmuran mereka hilang.
Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun semua orang di dunia peri telah berkomitmen pada tujuan kebangkitan, hasilnya sangat minim. Lagi pula, perang itu terlalu brutal dan merusak. Butuh setidaknya 100 tahun, 1000 tahun, atau bahkan lebih lama lagi bagi dunia peri untuk pulih ke kemakmurannya semula. Alam abadi Baekhyong juga terdampak dalam pertempuran itu, tetapi relatif tidak terlalu parah. Berkat upaya bersama Wan Hong, Namong Yanran, Ye Yufei, dan Yan Qingcheng, alam abadi Baekhyong menjadi yang pertama pulih seperti semula, menggantikan alam abadi Ziwei, dan menjadi pemimpin baru alam abadi. Sebagai penguasa alam abadi Baekhyong, Sekte Meteorit, ditambah hubungannya dengan Xiao Chen dan dukungan banyak orang kuat, tidak diragukan lagi telah menjadi kekuatan nomor satu di alam abadi. Hal ini berlaku baik itu reputasi maupun latar belakang. Pada hari ini, di koridor megah Sekte Meteorit, seorang wanita berbaju biru dengan temperamen yang luar biasa dan seorang gadis berbaju hitam, berusia sekitar 14 atau 15 tahun, berdiri di dekat pagar batu, menatap langit, berkonsentrasi dalam pikiran, dan terdiam untuk waktu yang lama. Yufei, Yingsue, kamu di sini lagi. Sosok anggun berbaju putih lainnya memecah keheningan di antara mereka berdua. Awalnya ia melankolis, tetapi tiba-tiba terkekeh, kau merindukannya lagi. Jangan khawatir, dia sangat kuat. Dia seorang diri menyelamatkan dunia abadi. Dia akan baik-baik saja. Mendengar ini, Ye Yufei berbalik dan melirik sosok cantik berbaju putih itu. Ia berkata dengan tatapan melankolis, King Xuan, kau juga khawatir seperti kami. Kenapa kau memaksakan diri untuk tersenyum? Aku tidak memaksakan diri untuk tersenyum. Aku hanya yakin dia bisa mengatasi semua rintangan dan hambatan. Kata Ning King Xuan dengan yakin, meskipun keberadaannya tidak diketahui sekarang, mungkin ketika kita bertemu dengannya lagi, dia akan mencapai puncaknya. Mendengar ini, Ye Yufei menatap Ning King Xuan dengan linglung. Jadi, daripada mengkhawatirkannya, kita harus berusaha keras meningkatkan kultivasi kita. Sekalipun kita tidak bisa mengejarnya, setidaknya kita harus bisa mengaguminya dan tidak menjadi beban baginya. Bagaimana menurutmu, King Xuan, kamu? Ye Yufei hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba merasakan dua tekanan kuat datang pada saat yang sama. Wus, wus. Dua sosok terpisah dari gunung belakang Sekte Meteorit dan tetap tinggi di langit, mata gelap mereka menatap langit, seolah mencari sesuatu. Ye Yufei dan Ning King Xuan saling berpandangan dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, Senior Taichu, Senior Yan Huang, apa yang sedang kalian lakukan? Pembatasan telah dicabut, kata Taichu dengan nada serius. Pembatasannya dicabut. Ye Yufei dan Ning King Xuan sempat bingung. Kaisar Yan menjelaskan, berbagai tanda menunjukkan adanya dimensi yang lebih tinggi di atas alam abadi. Layaknya naik dari dunia kultivasi ke alam abadi, jika seseorang mencapai tingkat kultivasi tertentu di alam abadi, ia dapat naik ke dimensi yang lebih tinggi. Hanya saja, karena invasi ras alien, para dewa leluhur alien memblokir negeri dongeng dan terus-menerus membersihkan kekuatannya. Akibatnya, tak seorang pun bangkit sejak zaman kuno. Tapi tepat pada saat itu, batasan untuk naik ke atas dicabut, dan Taichu dan aku sama-sama merasakan aura dimensi yang lebih tinggi. Mendengar ini, Ye Yufei dan Ning King Xuan langsung mengerti dan bertanya dengan heran, apakah kedua senior itu akan naik? Selama kita melepaskan aura kita sepenuhnya sekarang, kita pasti bisa menarik Ascension Thunder Tribulation, tapi... Taichu tidak melanjutkan mengatakan sesuatu lebih jauh, tetapi maknanya sangat jelas. Dia tidak punya rencana untuk naik segera. Lagi pula, itu terjadi terlalu tiba-tiba dan tidak ada persiapan sama sekali. Tunggu, ada sesuatu yang terbang ke sini. Saraf Kaisar Yan tiba-tiba menegang, dan dia menatap langit dengan mata terbelalak. Entah kenapa, meski dia jelas-jelas tidak merasakan penindasan apapun, sebuah perasaan yang tak dapat dijelaskan tanpa sadar muncul di hatinya. Dia tidak dapat menjelaskan perasaan apa ini, dia juga tidak tahu apakah itu baik atau buruk, jadi dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk waspada. Taichu jelas-jelas sama seperti dirinya, waspada penuh, matanya terpaku pada kejauhan. Namun, saat itu, Xiao Yingsue, yang berdiri di dekat pagar batu koridor, tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya berkaca-kaca dan ia bergumam, kakak. Mendengar ini, Ye Yufei dan Ning King Xuan terkejut dan napas mereka menjadi cepat. Tak lama kemudian, sebuah bayangan hitam mendekat dari atas langit dan perlahan-lahan menampakkan bentuknya. Kaisar Xiao. Taichu dan Yan Huang sama-sama menurunkan kewaspadaan mereka, dan meski mereka menghela napas lega, mereka tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam hati mereka. Dia kembali. Taichu, Kaisar Yan, apa kabar? Sambil terkekeh, sosok Xiao Chen langsung muncul di depan Taichu dan Yan Huang dan menyapa mereka. Aku tahu kau akan baik-baik saja. Tapi sekarang kau malah semakin tak terduga. Taichu menatap Xiao Chen. Dia tidak pernah ragu bahwa sesuatu akan terjadi pada Xiao Chen. Lagi pula, Xiao Chen adalah satu-satunya lawan yang dia kenal dalam hidupnya. Kemana saja kau selama ini? Kaisar Yan bertanya pada Xiao Chen. Kurasa kau seharusnya bisa menebaknya tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, kan? Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Alam dewa. Kaisar Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia dan Taichu baru saja merasakan alam dewa, dan itu karena segelnya telah terangkat. Namun saat Xiao Chen masih tersegel di alam abadi, ia langsung menerobos batasan dan pergi ke alam dewa.
Kesenjangan antara keduanya tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Baiklah, nanti aku ceritakan tentang alam dewa. Saat Xiao Chen berbicara, sosoknya melintas dan muncul di depan ketiga wanita itu. Dia hendak berbicara ketika Ye Yufei tiba-tiba tak kuasa menahan diri dan menjatuhkan diri ke pelukannya, terisak-isak dan menyesal, Xiao Chen, maafkan aku, maafkan aku. Dengan baik, Xiao Chen tidak bereaksi sesaat pun. Dia hendak meminta maaf karena membuat mereka khawatir, tetapi mengapa Ye Yufei mulai meminta maaf terlebih dahulu? Aku seharusnya tidak melupakanmu. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Ye Yufei terjerumus dalam rasa bersalah yang amat dalam pada dirinya sendiri. Ketika sebab dan akibat berubah, Xiao Chen datang mencarinya, tetapi dia tidak dapat mengenalinya. Kalau dipikir-pikir lagi, dia merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. Maksudmu begini? Xiao Chen mengelus rambut Ye Yufei dan menghiburnya, ini bukan salahmu. Aku baru saja menyentuh kekuatan sebab akibat saat itu dan belum menguasainya, yang menyebabkan hukum sebab akibat menjadi kacau. Untungnya, aku bisa memperbaikinya. Saat itu, Xiao Chen memang belum paham tentang kekuatan sebab akibat, tetapi demi punya cara lain untuk menghadapi Chen Yuan, ia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan mencobanya. Kekuatan sebab akibat dapat mengaburkan hukum alam dan mengubah tatanan. Wajar jika Ye Yufei dan Xiao Yingsui tidak dapat menahannya karena kultivasi mereka sangat rendah. Kamu benar-benar telah menguasai kekuatan sebab dan akibat. Kaisar Yan memandang Xiao Chen. Dia telah menebaknya saat itu, tetapi itu hanya tebakan. Kekuatan sebab akibat adalah hukum besar yang bahkan kaisar manusia tidak dapat menyentuhnya, dan cukup untuk menyebabkan kekacauan dalam tatanan dunia. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Begitu kau mencapai alam suci, kau akan mengerti apa artinya dikelilingi oleh alam yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan dunia dewa, dunia abadi terlalu kecil. Yan Huang dan Taichu belum pernah ke alam dewa, dan pengetahuan mereka terlalu terbatas. Lagi pula, mereka paling tinggi berada di alam kaisar surgawi, yang setara dengan alam Dao Yuan di tingkat terendah alam dewa. Tentu saja, Xiao Chen percaya pada potensi dan kualifikasi mereka. Di dunia peri, kemampuan mereka dalam segala aspek dibatasi. Kalau saja mereka sejak awal telah mengabdi di alam dewa, prestasi mereka tidak akan lebih rendah dari para putra-putri kaisar. Bersambung.